Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodatul Hasanah dari PGSD 2018E, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran terpadu tipe web atau model jaring laba-laba. Pembelajaran terpadu yaitu pembelajaran yang menggunakan pendekatan tematik sebagai pusat pembelajaran yang dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan bidang pengembangan. Menurut Trianto dalam bukunya, model pembelajaran terpadu dalam teori dan praktek menyatakan bahwa pembelajaran model web atau model jaring laba-laba adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini pengembangannya dimulai dengan menentukan tema tertentu. Atau yang ketiga, pembelajaran terpadu tipe web merupakan suatu pendekatan dalam proses pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik pendekatan tematik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Nah, tipe web ini cocok digunakan dalam kurikulum K13, yaitu pembelajaran tematik. Gambaran model web. Yang pertama, menekankan pada penerapan konsep belajar sambil melakukan sesuatu atau bisa disebut dengan learning by doing. Oleh karena itu, guru perlu mengemas atau merancang pengalaman belajar yang berkesan agar belajar siswa lebih bermakna. Yang kedua, pengalaman belajar yang menunjukkan kaitan unsur-unsur konseptual menjadikan proses pembelajaran lebih efektif. Yang ketiga, sesuai dengan tahap perkembangan siswa yang masih melihat segala sesuatu dengan satu kesatuan. Karakteristik pembelajaran terpadu web. 1. Berpusat pada siswa. 2. Memberi pengalaman langsung. 3. Pemisahan mata pelajaran yang tidak begitu jelas. Yang keempat, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Yang kelima, bersifat fleksibel. Yang keenam, hasil pembelajaran sesuai dengan minat dan bakat siswa. Yang terakhir, menggunakan prinsip belajar sambil bermain yang menyenangkan sehingga siswa tidak bosan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, keuntungan pembelajaran terpadu tipe web. Penyeleksian tema sesuai dengan minat akan memotivasi anak untuk belajar. Lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Yang ketiga, memudahkan perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke semua bidang isi pelajaran. Yang keempat, pendekatan tematik dapat memotivasi siswa. Yang kelima, memberikan kemudahan bagi anak didik dalam kegiatan-kegiatan dan ide-ide berbeda yang terkait. Yang terakhir, keuntungan pendekatan jaring laba-laba ini untuk mengintegrasikan kurikulum adalah faktor motivasi sebagai hasil bentuk seleksi tema yang menarik perhatian paling besar. Selain ada keuntungannya, tipe web ini juga ada kerugiannya. Yang pertama, sulit dalam menyeleksi tema. Yang kedua, cenderung untuk merumuskan tema yang dangkal sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial dalam perencanaan kurikulum sehingga kurang bermanfaat bagi siswa. Yang ketiga, dalam pembelajaran, guru lebih memusatkan perhatian pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Yang keempat, memerlukan keseimbangan antara kegiatan dan pengembangan materi pelajaran. Kemudian ada langkah-langkah membuat rancangan pembelajaran terpadu dengan model jaring laba-laba, yaitu
Pertama, mempelajari kompetensi dasar, hasil belajar dan indikator setiap bidang pengembangan untuk masing-masing kelompok usia. Yang kedua, mengidentifikasi tema dan subtema dan memetakannya dalam jaring tema. Yang ketiga, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Menentukan kegiatan pada setiap bidang pengembangan dengan mengacu pada indikator yang akan dicapai dan subtema yang dipilih. Yang kelima, menyusun rencana kegiatan mingguan. Yang terakhir, menyusun rencana kegiatan harian. Contoh bentuk web. Di sini ada contoh bentuk pembelajaran web. Nah, di sini ada tema udara. Di sini ada religion atau agama. Kemudian ada sains IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni budaya dan olahraga. Di sini sudah dipilih dan sudah disusun sesuai dengan tema, yaitu temanya udara. Untuk lebih jelas gambarannya, ini penerapannya model web seperti ini. Sebagai contoh, kita akan membuat tema lingkungan. Dari tema lingkungan ini dipadukan menjadi sub-sub tema yang ada pada beberapa mata pelajaran. Misalnya IPA, subtemanya mengenal berbagai bentuk energi dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada mata pelajaran matematika, subtemanya mengenal bangun datar. Yang ketiga, PKN, subtema tenggang rasa kedisiplinan. Kesimpulan, pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran yang melaksanakan dilakukan secara terpadu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.